Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam hangat, salam manis untuk kalian semua. Kali ini saya akan memberikan tip untuk mencari jodoh. Ini untuk khusus laki-laki ya, atau pria yang masih jomblo. Karena kadang-kadang ketika seseorang hendak menikah, belum ada pacarnya. Selama kuliah, lupa pacaran. Atau ya hal-hal lain lah. Sehingga ketika ingin menikah, maka diperlukanlah mencari jodoh. Apalagi tidak ada pula mat comblang, ya. Maka kita harus mencari sendiri. Sebab kalau yang dicari orang pun belum tentu cocok untuk kita. Jadi kalau kita ingin mencari jodoh, ya ini wanita ini ya yang kita cari. Karena yang mencari ini pria, laki-laki. Maka kita harus rajin ya, melihat-lihat apakah itu kawan sekolah dulu, kawan kuliah, atau tetangga, atau jumpa di acara-acara pesta ya, atau acara-acara reuni dan lain-lain sebagainya. Maka kita harus agak jeli melihat yang cocok untuk kita, yang cocok dari segi postur tubuhnya, apakah tinggi atau rendah atau sedang. Kita mau yang macam mana? Atau yang kurus, yang gemuk, atau yang sedang, atau yang berjilbab atau tidak ya, dan sebagainya itu. Jadi kita lihatlah apakah hidungnya mancung, matanya sayu, bibirnya macam buah delima ya. Itu tergantung kita mau kita lihat yang mana. Jadi kalau udah ada jatuh pilihan kita pada seseorang, di mana kita sudah melakukan survei dengan hati yang tulus ikhlas, maka kita ingin menanyakannya apakah dia itu bersedia menjadi jodoh kita. Maka untuk itu ya kita harus berani dekat kepadanya. Jadi memang kita juga harus sering ya berjumpa dengan dia, dekat-dekat dengan dia. Ya kalau bisa pernah atau sering berbicara atau ngomong dengan dia tentang hal-hal tertentu, atau bertanya ya, atau pura-pura bertanya, di mana ini, jalan kemana ini, atau hal lain yang bisa kita tanyakan. Tapi sebetulnya nggak perlu kita tahu, atau kita sudah tahu, tapi kita tanya juga. Supaya apa? Supaya ada komunikasi. Kita akan tahu macam mana suaranya, apakah lembut atau kasar dan sebagainya itu. Jadi yang pertama, kalau kita sudah berani nanya ya, dengan pakaian kita yang ini ya, yang steady lah ya. Pertama, tanya namanya siapa. Jadi kalau dia kasih tahu nama dia, berarti dia itu istilahnya udah membuka pintu hatinya itu sedikit ya, belum semuanya, udah terbuka sedikit. Bisa saja nama yang dikasihnya itu nama dia yang sebenarnya, atau nama singkatan. Tapi bisa juga bukan nama dia, tapi misalnya dibilangnya namanya si Ida, padahal bukan itu. Cuma itu
dalam hati dia barangkali Ida itu artinya ringkasan, ya. Ida, ya, nama orang kan banyak seperti itu. Kemudian kalau dia sudah memberi namanya, memberitahu namanya kepada kita, maka pertanyaan yang kedua adalah tanyakan apakah sudah ada yang punya. Ini. Jadi kalau katanya sudah, ya udah, pertanyaan sampai di situ saja, ya. Kalau menurut saya sampai situ saja, jangan teruskan lagi, cari yang lain lagi. Tapi kalau dibilangnya belum ada yang punya, maka lanjutlah ke pertanyaan yang ketiga. Ya, pertanyaan yang ketiga apa? Tanya alamat rumahnya di mana. Kalau misalnya masih kuliah, di mana kosnya, kan begitu ya. Jadi tanya alamat rumahnya. Kalau misalnya ini tadi waktu pertanyaan kedua udah terbuka juga hatinya ya, tapi belum semuanya itu. Pintu hatinya baru sebagian. Nama dikasih, dia bilang belum punya pacar, belum punya pasangan. Maka terbuka ya, terbuka itu. Kalau kita tanya alamat rumahnya, dia kasih tahu, pintunya lebih terbuka lebar lagi. Tapi kalau nggak dia kasih tahu, berarti ya kalau menurut saya sampai situ sajalah. Berarti dia tidak ingin didatangi dan tidak ingin didekati lebih jauh lagi. Terpaksa cari yang lain. Tapi kalau dia kasih tahu alamatnya, maka kita melanjutkannya ke pertanyaan keempat, yaitu menanyakan nomor HP atau nomor WA-nya. Jadi jadi kalau dia udah kasih tahu ini namanya pintunya udah terbuka lebih lebar lagi ini. Ya, lebih lebar lagi terbuka. Jadi nomor HP udah dikasihnya, WA-nya dikasih. Kalau nggak dia kasih, itu tadi. Berarti dia tidak ingin berkomunikasi dengan kita. Kecuali ngomong-ngomong misalnya sambil di jalan dan tegur-teguran gitu ya. Tapi kalau dia kasih nomor HP dan WA-nya berarti dia sudah siap waktu tidur nanti kita hubungi dia. Ya, entah lagi makan kita hubungi dia. Berarti dia udah terbuka. Langkah berikutnya adalah melalui HP tersebut dia tanyakan bisa nggak ke rumahnya, jam berapa gitu ya. Maka langkah yang kelima adalah datang ke rumahnya, bertamu ke rumahnya. Tentu bertamu ke rumahnya itu tentu dengan setelan yang bagus lah, yang rapi ya, pakaian yang rapi supaya nanti kedua orang tuanya atau anggota keluarganya menilai kita itu adalah calon suami yang bagus daripada anak mereka itu ya, daripada anak gadis mereka itu. Jadi sesudah bisa bertamu ke rumahnya, itu kan sekarang terserah Anda mau lanjut apa tidak kan. Saudara kan juga menilai di rumahnya itu gimana. Apakah memang kita cocok untuk mereka, apakah memang mereka nampaknya cocok untuk kita, kan begitu ya. Jadi kita haruslah betul-betul menanyakan hal yang seperti itu. Jadi kalau sudah pernah bertamu ke rumahnya, ya udah aman. Tinggal macam mana pendekatan-pendekatan selanjutnya. Ya. Tentu saudara kan sampai situ tidak berhenti. Datang ke rumahnya, sekali-sekali bawalah. Ya tentu harus ada juga lah keluar modal ya. Beli makanan, buah, atau kue ya. Atau kue bolu dan sebagainya itu. Ya sekedar aja ya, sekedar aja. Terus bawa ke rumahnya waktu bertamu yang kedua kali ya, mungkin yang pertama mungkin belum, yang kedua ketiga seterusnya cobalah ya, sekali-sekali bawa, nggak usah selalu, nanti tekor pula bandar kan, mungkin uangnya di situ itu belum begitu ini ya. Jadi sekali-sekali bawa makanan, tentu mereka akan senang. Dan ya kalau misalnya supaya lebih tapi ini bukan suatu keharusan ya, ajak sekali-sekali
makan-makan, ya makan-makan entah apalah, nggak usah yang mewah-mewah lah ya, yang biasa-biasa aja, ajak dia makan keluar, berarti ini lampu hijaunya udah terang nih ya, jadi sudah apa ini, udah oke tuh, tinggal nanti melanjutkan seterusnya. Bagaimana ya, tanyalah, aku mau menikahi kau macam mana, tentu dia akan jawab nanti, atau dia tanya dulu orang tuanya. Sudah itu nanti dapat jawaban, mudah-mudahan ya kalau udah sampai sini. Pada umumnya kalau kita kan bisa lihat apakah keluarganya mau menerima kita ya sebagai calon menantu. Dari sini akan kelihatan bahwa mereka itu memang mau menjadikan kita sebagai menantu. Jadi kesempatan ini suatu kesempatan yang baik, jangan disia-siakan. Jadi kalau memang rasa kita sudah oke, maka kita haruslah teruskan ke jenjang seterusnya ya. Nah, tentu saudara-saudara sudah tahu itu apa yang harus dilakukan ya. Nanti hubungi juga orang tua kita, nanti kalau perlu bawa ke rumah orang tua, atau orang tua kita bawa ke rumahnya, tahu macam mana. Jadi orang tua kita juga harus dilibatkan untuk itu ya. Ya, minta persetujuan, atau paling tidak mungkin mereka setuju-setuju aja kalau dia udah bagus ya. Mungkin hanya untuk laporan lah, melaporkan bahwa aku ya ini ya, sehingga nanti mereka tidak terkejut kalau misalnya sudah kita minta supaya dilakukan pendekatan yang lebih jauh lagi, misalnya melamar atau bertunangan, atau mungkin udah siap ke jenjang perkawinan nih ya. Jadi itulah kira-kira langkah-langkah yang harus dilakukan. Kalau laki-laki mau mencari jodoh seperti itu. Kalau misalnya perempuan, tentu lain lagi ceritanya. Perempuan tidak mungkinlah mencari laki-laki. Perempuan itu tinggal di rumah pun nggak bisa juga. Sama dengan laki-laki juga harus berjuang mencarinya. Jangan menunggu datang calon pasangan kita. Jadi kalau perempuan gimana caranya? Tentu tidaklah seperti ini. Tidak seperti ini, seperti laki-laki ya. Nggak mungkin lah nanti tanya alamat rumahnya di mana, datang pula perempuan ke tempat rumah calon mertuanya. Nanti mertuanya terkejut badan. Kira perempuan macam mana ini gitu kan. Tentu biasanya kalau orang tua yang bagus, dia akan melihat bahwa perempuan ini terlalu berani begitu ya. Jadi caranya gimana? Caranya adalah dengan mencari momen-momen tertentu, kesempatan tertentu untuk berkenalan dengan laki-laki. Seperti tadi itu, nanti laki-laki nanya nama kita, sudah ada yang punya, alamat rumahnya di mana, nomor HP, nanti kasih nomor HP-nya. Kalau kita lihat laki-laki ini bagus, atau memang udah pernah kita lihat misalnya sering jumpa ya, atau mungkin ini kawan sekelas, kawan kuliah misalnya ya, maka ini perlulah kita bukan memamerkan diri, tapi adalah supaya orang mengenal kita, siapa kita. Nanti kalau orang berminat misalnya mencari jodoh, dia teringat sama kita ya. Jadi itu tadi, kita misalnya kalau gitu kita harus rajin kalau ada pesta, rajin kalau ada undangan, rajin kita ya. Apalagi ini pesta daripada family tentu kadang-kadang nggak ada undangan, tapi kan kita diajak untuk ikut di panitia dan sebagainya itu. Maka di kepanitiaan itu kita rajin di situ. Tamu-tamu nanti banyak, nanti itu datang, nanti mungkin ada yang cocok untuk kita, dan mungkin di situ ada jodoh kita itu ya. Atau di tempat-tempat ada acara-acara rapat, pertemuan, reuni dan sebagainya itu, disitulah kita tampakkan diri kita ya, dengan dengan penampilan yang bagus ya, pakaian kita, kemudian cara ngomong kita ya, merias muka kita itu seperti apa yang bagus supaya orang tertarik.
Jadi kira-kira inilah sebetulnya tips yang ingin saya sampaikan, walaupun sebetulnya sudah sampaikan pada sebuah video pendek ya, shorts, tapi saya rasa saya tidak merasa puas kalau hanya dengan begitu. Tapi dengan video yang lebih lengkap ini, mudah-mudahan bisa menjadi pedoman bagi saudara-saudara. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Tolong di subscribe, klik like, dan share kepada teman-temannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.